Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4. Kami akan memaparkan hasil diskusi tentang analisis video banjir Kalimantan Selatan dengan metode SWOT. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rizky Amalia SPD, yang kedua, Sofatul Muniati SPD, yang ketiga, Sofia Zahara Safari Espar. Terkait banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, dilatar belakangi oleh letak Pulau Kalimantan yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan Kalimantan Selatan termasuk dalam salah satu daerah hutan hujan dunia dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tingginya intensitas hujan tersebut berdampak pada besarnya aliran debit sungai di Kalimantan dan sungai-sungai yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan daerah aliran sungai yang kurang baik, memicu terjadinya banjir. Selain itu, pembukaan lahan secara masif merupakan faktor utama penyebab banjir tahunan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menganalisis menggunakan metode SWOT. Yang pertama, pada aspek strength. Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Memiliki banyak lahan hijau sebagai daerah serapan air. Selanjutnya, masyarakat memiliki inisiatif besar untuk memelihara dan mengawasi lingkungan. Adanya pencatatan data bencana yang sudah baik, kemudian adanya tidak terlalu padat penduduk. Untuk poin selanjutnya, pada aspek weakness. Pertama, Kalimantan sendiri berada di letak geografis yang memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, tingkat drainase yang rendah. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan tata ruang yang jelas. Yang keempat, deforestasi di sekitar daerah aliran sungai. Yang kelima, tidak adanya reboisasi terhadap lahan bekas kebakaran. Poin selanjutnya, opportunities. Yang pertama, pengoptimalan regulasi terkait tata ruang yang jelas oleh pemerintah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya tata guna lahan yang baik. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi pentahelix dan upaya penanggulangan banjir. Poin berikutnya yaitu threats. Pertama, alih fungsi hutan secara masif. Yang kedua, kepentingan konflik antar pejabat. Yang ketiga, kurangnya regulasi terkait perizinan pembukaan lahan. Yang keempat, adanya lubang besar bekas penambangan batu bara yang dapat mengakibatkan banjir. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang analisis tabel faktor internal atau analisis KAFI. Di sini faktor internalnya ada 2 poin yaitu strengthness dan weakness. Tadi yang seperti diutarakan oleh Ibu Rizky, kita sudah menempatkan masing-masing beberapa poin untuk strengthness dan weakness itu. Nah, kelompok kami sudah membuat rating atau sudah membuat prioritas di mana untuk strengthness atau kekuatan prioritas pertamanya adalah Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Kemudian untuk weakness-nya, faktor internal weakness-nya itu kita sudah membuat rating dan prioritas pertamanya jatuh pada alih fungsi hutan secara masif. Kemudian untuk analisis faktor eksternal atau analisis KVI-nya, nah di sini poinnya ada opportunities dan threat. Untuk opportunities, prioritas pertamanya yaitu tentang pengoptimalan regulasi terkait tata ruang yang jelas oleh pemerintah. Dan untuk poin threat-nya, prioritas pertama jatuh di poin pemerintah kurang serius dalam menanggulangi bencana alam banjir. Berdasarkan hasil KAFI dan KV, maka diperoleh titik X dan Y sebagai berikut. Dapat kita lihat bersama, faktor internal dan eksternal terhadap banjir di Kalimantan Selatan berada di kuadran 2, yaitu strengthness dan threats, sehingga meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus ditetapkan adalah menggunakan kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman secara strategi diversifikasi. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis ini adalah penyebab banjir di Kalimantan Selatan disebabkan oleh adanya pembukaan lahan secara masif yang sekarang tinggal tersisa 16,4% dari luas hutan pada awalnya.
Sebagian besar pembukaan lahan baru digunakan untuk industri pertambangan batu bara dan kelapa sawit. Pada musim kemarau juga terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan pengalih fungsian lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal-hal tersebut menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga banjir sering melanda wilayah Kalimantan Selatan. Adapun saran dari fenomena banjir di Kalimantan Selatan ini adalah yang pertama, dibutuhkan kejelasan regulasi mengenai perizinan pengalih fungsian hutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya keadilan dari pemerintah untuk tidak berpihak pada satu golongan perusahaan. Yang ketiga, regulasi yang tepat dan tata kelola ruang yang terintegrasi dengan baik dapat meminimalisir dampak banjir tahunan di Kalimantan Selatan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan reboisasi pada lahan yang mengalami kebakaran hutan. Sekian penjelasan yang dapat kami paparkan mengenai analisis fenomena banjir di Kalimantan Selatan menggunakan metode SWOT. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.